Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Sarwa. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama aku Bagas Adrianto di sini sebagai host podcast di acara Sarwa Coffee. Bakal nemenin kesuntukan kalian. Dan perkenalkan di sebelah kiri aku, boleh siapa bang namanya? Oke, perkenalkan nama aku Heri Omega Kristiawan. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Sebenarnya kita mau bahas apa sih? Jadi, topik yang akan kita angkat hari ini yaitu entrepreneur milenial di era society 5.0. Aku jujur sangat excited nih Bang dan sangat penasaran. Jadi yuk kita mulai. Pertama, apa sih entrepreneur milenial Bang? Mungkin boleh dijelasin? Oke, mungkin aku mulai dari generasi milenial dulu ya. Eh, Nah, kalau dilansir dari Kominfo sendiri, bahwa generasi milenial atau generasi Y ini mulai diperkenalkan pertama kali itu oleh dua pakar dari Amerika. Yang pertama adalah William Strauss dan yang kedua adalah Neil Howe. Dan generasi milenial ini atau generasi Y ini merupakan generasi yang lahir di tahun 1980 sampai 1990, terus di tahun 2000-an dan seterusnya. Dan generasi ini sangat familiar dengan teknologi. Dan di era digital ini, bahwa generasi milenial di Indonesia sendiri ini sudah mencapai atau memiliki jumlah sekitar 69,38 juta atau sekitar 25,87% dari total seluruh penduduk Indonesia gitu ya. Dan generasi milenial ini juga digadang-gadang bakalan memberikan potensi dan perubahan yang cukup signifikan, khususnya di bidang kewirausahaan atau entrepreneur. Atau kita sering sebutnya adalah sebagai entrepreneur milenial. Dan entrepreneur milenial ini merupakan seorang pengusaha muda yang memiliki potensi dan juga kemampuan untuk memberikan perubahan yang signifikan, khususnya bagi perekonomian Indonesia. Wah, ternyata banyak juga ya Bang komposisinya saat ini. Mungkin boleh juga nih Bang bagi informasi ke Sobat Sarua yang sedang ramai Society 5.0. Bukannya kita berfokus ya sekarang di revolusi industri 4.0. Oke, mungkin aku bakal menjelaskan sedikit ya tentang perbedaannya. Kalau perbedaannya sendiri sebenarnya dari revolusi industri 4.0 dan juga era society 5.0 itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kalau dari revolusi industri 4.0 sendiri itu lebih berfokus atau lebih menekankan pada peran manusia yang tergantikan oleh robot. Sedangkan untuk era society 5.0 ini sendiri itu bertujuan untuk menciptakan human center society, di mana teknologi dan inovasi itu hanya apa namanya menjadi alat untuk manusia menjadi lebih maju dan juga membantu mereka, tetapi tidak menggantikan peran dari manusia itu sendiri. Lalu bagaimana nih Bang jika era Society 5.0 berkembang di Indonesia, terutama bagi para entrepreneur milenial Bang? Oke, dalam dunia bisnis sendiri, bahwa era society 5.0 ini akan menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi entrepreneur milenial ya. Di Indonesia sendiri juga, untuk era society 5.0 ini sendiri juga masih belum familiar atau populer gitu. Uh, Terlebih lagi juga Indonesia masih merupakan negara berkembang yang sekarang masih merealisasikan atau masih menggunakan revolusi industri 4.0 yang sekarang sudah berjalan sekitar 9 tahun, tapi masih belum merealisasikannya dengan baik. Dan juga teknologinya juga masih sangat-sangat terbatas. Dan juga untuk era society 5.0 ini bagi uh, generasi milenial atau entrepreneur milenial sendiri juga mungkin cukup sulit ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terrealisasi. Dan untuk wirausaha di era society 5.0 juga menjadi gebrakan terbaru dan tentunya akan memudahkan bagi para entrepreneur untuk menjalankan usahanya, tapi dengan didukung oleh teknologi yang digunakan dan juga memadai. Dan juga bagaimana tidak akan memudahkan jika kebermanfaatan dari adanya era society 5.0 ini akan benar-benar terasa jika direalisasikan dengan baik.
Dan aku juga berharap tentunya untuk negara Indonesia ini bisa menjadi negara maju yang dapat merealisasikan era society 5.0 ini dengan baik. Wah, aku dapat insight terbaru nih hari ini. Aku punya pertanyaan lagi nih Bang. Ada nggak sih di bidang bisnis tertentu yang cocok untuk ditekuni oleh para entrepreneur milenial saat ini? Mungkin bagi Sobat Sarua yang kepo juga ingin tahu. Oke, mungkin aku ada beberapa saran ya. Yang pertama itu adalah vendor web design and development. Di situ generasi milenial dapat membuat website dan juga aplikasi untuk perusahaan. Dan yang kedua itu mungkin di bidang sosial media marketing, di mana mereka dapat mengiklankan sebuah produk melalui media digital seperti sosial media. Terus yang ketiga itu content creator, di mana profesi ini adalah profesi yang membuat konten yang mungkin bisa berisi foto, video, terus ada e-book, infografis, ataupun gambar yang di situ mereka dapat mengenalkan produk mereka. Itu. Dan juga aku juga berpesan khususnya untuk entrepreneur milenial untuk jangan takut mencoba untuk membuat bisnis sendiri karena menurut aku di era society 5.0 ini mereka memiliki banyak peluang dan mereka dapat manfaatkan hal itu. Mungkin mereka juga bisa banyak-banyak mencari apa namanya seperti orang-orang yang berpengalaman untuk sharing-sharing dan diskusi. Itu sih mungkin dari aku. Wah, sip deh Bang. Jangan lupa ya dipahami Sobat Sarua, info-info yang sudah dikasih tahu tadi. By the way, hari ini kita lagi pakai mikrofon Shure MP7 dan headphone Shure SRH440. Kalau menurut aku nih Bang, mikrofon Shure MP7 dan Shure SRH440 yang digunakan di podcast ini benar-benar membantu untuk meningkatkan kualitas. Iya nggak sih Bang Heri? Benar banget nih. Mikrofon Shure MV7 ini menurut aku dapat menangkap suara dengan lebih jelas dan detail dan juga dilengkapi dengan konektor yang memudahkan kita dalam pembuatan video podcast. Iya, selama podcast ini juga aku ngerasa lancar banget loh karena headphone Shure SRH440 sangat nyaman dan earpadnya empuk dan dapat membantu mengisolasi suara yang bising dari luar. Nah, ternyata bukan aku doang loh yang ngerasain benefitnya ya. Mungkin podcast kali ini kita bisa akhiri saja ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang Heri yang udah berkesempatan hadir sebagai narasumber. Semoga kita bisa sharing lagi di kemudian hari ya Bang ya. Nah, terima kasih juga Sobat Sarua yang sudah menonton podcast kali ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.